Saya bilang, "Kalau begini bagaimana? Mereka mau baik-baik." "Ya mereka baik-baik saja, Bung," katanya. "Kalau begini saya mau titip nanti kalau pulang ya, surat kepada itu Binono, Cenono, Cenono. Cenono. Ya pokoknya sudahlah surat diberikan, Ah. tapi dengan nama istri saya, Oh, bukan nama. alamat istri saya Ah, ya, itu." ya, ya, ya. Nah, sudah dibawa gitu. Kira-kira 1 bulan kemudian saya dapat surat dari kemenakan saya Hmm. bahwa Binono sudah ketemu dengan Binono di Pasar Balubur. Oke, ya. Ya, Paham. di Balubur kan dekat itu. Ya, ya, benar, benar, benar. Di Balubur dan dia mengatakan bahwa dia dapat surat dari saya Ah, ah. untuk kamu, Mm-mm. untuk kamu gitu. Nah, terus dia bawa sudah. Jadi dari situ saya disuratinya, Bina, wah mereka senang sekali bahwa saya masih hidup. Oh, gitu. Nah, terus saya di situ ada hubungan gitu. Oh, saling kirim surat Tapi mulai. ya bikin surat-suratan, tapi ya alamat saya pakai alamat istri saya. Ah, kalau istri orang mana? Kan Seko, Orang Ceko. Kalau anak punya anak berapa, Bung Anwar tuh? tiga, tiga. Oh, tiga. Iya. Mhm. Kalau istri pernah ke Indonesia? Ya tahun tahun 2004 Oh, bareng gitu teh. bareng gitu. Eh, Dengan anak-anak anak angkat saya lah. oke, oke, oke. Ya terus ya ya bagaimana ya, dia istri saya itu senang sekali di di lingkungan keluarga saya itu ya. Mhm. Tapi dia bilang, sayang kita ini sudah tua ya. Kalau saya masih muda ya saya mau aja tinggal di Indonesia. Iya, ya. Wah dia terus waktu pulang ke sini dia ceritain sama istrinya ini Bung Yono itu. Oh, sama Oma Barunka. Cerita ya iya baru enggak ceritain gitu. Hmm. Dulu mereka bersahabat sama-sama orang Morabanya gitu. Oh, orang Morawa sama-sama. Iya, iya. Cerita sama orang teman-temannya di sini. Hmm. Dan dia menganjurkan, datang kamu katanya ke Indonesia. Oh, Itu bakal asik. senang kok di sana kan. Aduh, tapi ya itulah nasib Bung. Iya, ya. 2 tahun kemudian dia meninggalkan kami. Oh, gitu. Jadi Ya, tahun 2006. 6. Oh, gitu. Iya, Untungnya udah ke Indonesia heulanya. iya, Jadi udah lihat gitu, udah lihat. udah lihat. Tapi Dan luar itu kumaha? enggak, Kumaha? enggak apa ada Tadi mau apa nanya, pertanyaan. Kak, kalau istri dulu almarhum eh, nanya tentang kenapa nggak bisa pulang gitu. Ya dia tahu. Oh, hafal ya ceritanya. Anak-anak saya juga tahu. Oh, gitu. Kalau Bung Anwar sendiri dapat kewarganegaraan Ceko kapan? Ya begitu terjadi apa namanya perubahan politik di sini Oh, di Ceko di langsung dapat. Ceko Oh, langsung gitu. dapat. Nggak Hmm, susah kok, nggak susah ya? nggak susah. Oh, berarti Nama dan Bung Anwar udah punya berapa cucu sekarang? 7. Wih, Ya sudah lama kok, iya, iya, iya. sudah lama. Berarti umur berapa sih sekarang? 80. Bung Anwar 5, 8, 85. ya mau Wih, 85. waduh, hebat. Ya sudah lariat ya, liur-liur. Bung, kalau Bung Anwar nih sekarang mau ngomongin Indonesia, we. Ngelihat Indonesia kumaha sekarang, Bung? Banyak kemajuan, Bu. Banyak kemajuan.
banyak kemajuan, tapi juga banyak ternyata penambahan penduduk itu nampak sekali, banyak sekali. Oh. Perbandingan tahun 2006 Mhm. dan 2018 Mhm. itu sangat sangat cepat sekali pertumbuhan penduduk. Penduduk, oke. Ya, saya di tahun 2006 di Bandung itu masih merasa nyaman, Hmm. walaupun kata mereka Bandung itu sudah lain. Mhm. Tapi pada waktu itu memang eh, masih dalam ini sih, kan yang berkuasa pada waktu itu Megawati ya, Ah. Megawati pun kemudian dia pun kalah gitu kan. Mhm. Jadi waktu saya dulu dari Bandung ke Cianjur itu, dulu itu waktu saya masih di sana, nikmat sekali itu naik Hmm. mobil, Ya. naik, naik jeep dari Mhm. Cianjur ke Bandung itu, di jalan itu Bung, rindang, Mhm. rindang bukan main. Jadi pohon-pohon itu di pinggir-pinggir itu, aduh, nyaman. Mhm. Jadi tidak panas ya. Dan apalagi di antara ini dan di antara mana itu bukan Padalarang. Sebelum masuk ke Cianjur itu ada kota namanya, Mhm. lupa. Nah itu sampai di Cianjur itu jalannya itu sejuk. Oke. Tapi waktu tahun 2006 itu, waduh, pohon-pohonnya sudah di ini tebang-tebang gitu. Waduh, dan makin sempit. Ya, benar benar benar. Makin. Tapi kemarin ini tahun 2018 itu Mhm. indah lagi, Bung. Oh. Sudah mulai apa? Sudah mulai terlindungi itu jalan itu Mhm. Mhm. dan Ya. sudah lebar gitu. Dan kebetulan pada terakhir ini kami ke Cianjur lewat lewat Cianjur ya Mhm. ke Cipanas Oke. itu apa eh, merayakan Idul Fitri lah hari Mhm. raya Lebaran Ya gitu. ya 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 ya. Kumpul di situ semua. Bernyit, banyak bernyitnya. Jadi cucu cicit. Ya ya ya. Aduh, Resepnya. iya. Mhm. Terus Bung, eh kalau di Indonesia sendiri sekarang menurut Bung kudu ngapain? Disaran kalau mau kasih saran buat anak Sarannya muda. begini, ini sekarang ini Indonesia itu bahagia sebetulnya. Hmm. Punya Presiden Joko Widodo. Mm-mm. Walaupun mungkin dia gimana ya, tapi dia menunjukkan dia ini betul-betul ingin memajukan Indonesia, Mhm. ingin memajukan Indonesia dan merubah apa namanya karakter daripada bekas-bekas itu ya Mhm. eh, pemerintahan yang lalu itu Mhm. supaya dia lebih 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 maju lah begitu ya. Mohon. Ternyata berhasil. Hmm. Begitu dia jadi presiden, dia tahu sendiri, tahu banget di mana kelemahannya. Hmm. Dan dia tahu kelemahannya itu, tapi terus dia mengusahakan eh, supaya bisa apa namanya, terutama di bidang ekonomi Mhm. itu lebih lebih maju. Karena itu pokok yang utama adalah infrastruktur Hmm. yang genjot kan, Hmm. infrastruktur itu dari mulai Sumatera, Ya ya Jawa, Papua. Papua, terutama di Papua itu. Hmm. Waduh, saya pun saya pun apa bingungnya karena apa? Heran, kok dalam 1 tahun umpamanya ya, itu Hmm. semuanya dia kerjakan dalam 1 tahun dan hasilnya sudah bisa ditunjukkan. Ya betul betul. Jadi
kalau menurut saya ini harus dipertahankan, Hmm. harus dikembangkan karena ya jalan lain tidak ada. Hmm. Dan juga apa riwayat hidupnya dia ini, dia memang dari bawah, Bu. Hmm. Orang ini gimana ya? Dia masuk di dalam pemerintahan ini, dia dari bawah, dari Hmm. wali kota dia, Ya, betul. dari wali kota dan sukses jadi wali Hmm. kotanya itu. Ya, Ya. Terus terus dia walaupun sebentar di jadi gubernur Jakarta Gubernur kan. Jakarta ya. Ya itu ya karena dorongan rakyat kan, Iya, dorongan betul. rakyat dan keinginan rakyat supaya dia jadi presiden. Hmm. Partainya sendiri pada waktu itu bingung kan, Ya. dan Megawati pada waktu itu kan terikat dengan perjanjian dengan Prabowo, Hmm. kalau dia tidak jadi presiden, eh, dalam pemilihan yang akan datang itu, yang harus menjadi capres itu Prabowo kan, Hmm. Betul. ingat nggak? Iya, ya, betul. Nah, tapi terus kan sama Megawati bilang, ya itu kan saya kan apa namanya, pokoknya ada ini perjanjian batu tulis katanya gitu, Hmm. batu tulis antara Prabowo dengan antara Gerindra dengan PDIP. Hmm. Tapi kan nggak jadi karena itu desakan dari bawah, Rakyat ya, dari rakyat ya. rakyat itu minta supaya Jokowi jadi. Ya Megawati nggak bisa apa-apa. Ini sudah dorongan daripada rakyat kok. Hmm. Dan kebetulan Jokowi kan kadernya PDIP. PDP betul. Ya sudah dijadikan. Yang saya ingat ada beberapa teman Hmm. eksil juga Hmm. yang tidak percaya sama uh, Pak Jokowi ini. Oh gitu. Ya, dia bilang, dan memang Pak Jokowi kan bahasa Inggrisnya kurang baik. Ya, ya, ya. Ya, kemudian pelangap promo katanya. Ya, tapi waktu dia di Jakarta, dia kerja. Hmm. Dia tunjukkan bagaimana merubah Jakarta supaya lebih baik. Mhm. Waktu dia jadi Dan gubernur ya? berhasil. Ya, gubernur. Terus saya bilang sama teman saya itu, Bung, ini sebetulnya ya, dia bilang, wah ini Jokowi ini dia tidak punya konsep. Oke. Ya, konsepnya mana katanya begitu. Dan dia di dunia internasional enggak, enggak terkenal katanya Ya, gitu. ya. Terus saya bilang, Bung, ini sekarang ini dia di Jakarta kan? Ya. Iya, Bung. Apa yang dia kerjakan di Jakarta, saya bilang, itu yang berhasil kan? Betul. Itu nanti kalau dia jadi presiden, itu kerjaan di Jakarta itu akan lebih berguna untuk Indonesia. Saya bilang. Hmm. Wah, dia itu bingung, Bung. Nah, terus lama-lama, terus akhirnya dia sekarang yang paling membela-bela Wah, Jokowi itu. Kelihatan hasilnya ya. Kerjaannya Iya, soalnya. kelihatan. Jadi ya Bang, untuk saya eh, dan begini, ternyata Pak Jokowi ini orangnya gimana ya, sangat memperhatikan sekali masa depan Indonesia. Hmm. Dia ingin supaya masa depan Indonesia itu dipegang oleh orang-orang yang memang patriotik. Hmm. Itu penglihatan saya ya. Jadi jangan sekali-kali
Indonesia ini dirongrong oleh ideologi yang dari Oke. nasionalismenya. Ya, ya, ya. Ya, jadi ya kemudian begini Bung, Mhm. ada intermezzonya juga ini. Jadi waktu ini saya dengan teman-teman itu, Mhm. dengan beberapa teman di Ceko ini, Mhm. melihat bagaimana kerjanya Pak Jokowi, Mhm. ini bagaimana ya Indonesia yang akan datang kalau tidak ada Jokowi. Mhm. Karena kalau dia itu sebaiknya jadi presidennya 3 kali lah gitu. 3 periode lah gitu. 3 periode. Iya, ada ya saya dengan teman itu kalau Bung tahu itu Bung Bismo ya, Bismo Gondokusumo, Oh, almarhum. almarhum. Mhm. Saya dekat sekali dengan beliau itu. Hmm. Iya Bung, saya juga inginnya supaya Pak Jokowi itu satu periode lagi lah untuk menyelesaikan Indonesia Yang ini. kerjaan-kerjaannya ya, beresin kerjaannya. Kerjaan yang supaya selesai benar gitu. Mhm. Kemudian datang delegasi, Mhm. delegasi parlemen, nah Mhm. Nasdem Oh, datang ke Praha. ke Praha. Ketemu kan dengan kita, Mhm. itu yang dipimpin oleh sekretaris jenderalnya pada waktu itu. Hmm. Namanya yang sekarang menjadi Menteri Informasi itu. Oke. Ingat Menteri. siapa namanya itu? Bentar, bentar. Saya coba cari dulu. Menteri Informasi ya sekarang ya. Terus, terus, Bung. Ya, waktu dia tayang cerita ngomong-ngomong itu. Ya, itu sampai terjadi itu bagaimana ya kalau Pak Jokowi ini tidak jadi presiden lagi. Mhm. Mhm. Terus saya ngomong dengan dia nih, Pak, bagaimana kalau saya melihat kekuatan yang ada di parlemen dan di MPR ini, bisa nggak Pak Jokowi itu tiga periode? Dan saya ingin supaya Pak Jokowi 3 periode. Mhm. Dia tuh ketawa, Mhm. ketawa dan sepertinya tidak mendengarkan saya gitu. Gitu. Jadi sekarang kan sudah timbul Ya, ya, ya. isu-isu ya Betul. supaya Pak Jokowi 3 periode. Walaupun wakilnya Prabowo katanya. Mhm. Ya saya enggak apa-apa lah. Prabowo kan kalau di, di digandengkan dengan Jokowi kan umurnya dia sudah tua kan. Ya, ya, ya. Ya. Oh, Kemudian Pak Jokowi ini sangat memperhatikan sekali anak-anak muda. oke. Ya. Sehingga di beberapa anggota kabinetnya sekarang ini kan Muda-muda. relatif muda-muda. Mhm. Ya ada yang berhasil, ada yang enggak kan. Ya, ya, ya. Cuma dikasih kesempatan lah ya. Iya. Tapi nampaknya yang sukses ini Menteri Kebudayaan ini, Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Hmm. Saya suka sama dia itu, anaknya muda, pinter lagi, dan Mhm. rendah Mhm. hati dia. Mhm. Ya itulah Pentingnya anak muda apa sih, Bung? bagaimana. Pentingnya anak muda dikasih kesempatan. Itu kan ternyata ini anak muda yang kreatif ya, Om, ya. Ya. Aha. Jadi saya tidak sebenarnya saya kurang suka kalau menggeneralisasikan. Oke, oke. Ya. Tapi ini nampaknya kalau ada anak muda yang sudah menunjukkan keberhasilannya, ini harus dikembangkan, Hmm. ya, harus dikembangkan. Jangan dipotong, Oke. jangan dipotong, Mhm. harus dikembangkan. Dan itu yang akan, sebab begini Bung, saya Mhm. lihat umpamanya inovasi-inovasi di dunia Mhm. banyak sekali loh Mhm. pemuda-pemuda Indonesia itu yang berhasil.
betul. Umpamanya saya siapa ya? Itu ada yang di mana di mengenai HIT kalau nggak salah. Mhm, mhm, Yang di mengenai apa ya? Mengenai handphone mhm, mhm. itu ternyata ada orang Indonesia yang mempunyai lisensi Oke, isi teknologinya ya? ya Ap teknologinya. mmm, Itu semuanya, terutama di ini teknologi modern ini banyak mhm, sekali. mhm, 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 mhm. Juga di angkatan perang, Bu. Mmm, Itu apa namanya? Ya, saya sering ini sih mengikuti acara Kick Andi itu mengenai oh, orang-orang muda. mhm, Ya, mhm, mhm. saya kagum Bu, sama mereka itu. Ya, ada umpamanya ini ya, seorang ya mula-mula kolonel gitu ya. Mhm. Terus yang di angkatan udara menemukan soal bagaimana lah gitu ya. Sehingga eh, apa namanya inovasi mereka ini dipakai juga di luar negeri. Mmm, Jadi ternyata Bung, Indonesia ini ya tidak Indonesia ini punya potensi ya bener, untuk maju. betul. Yang penting bagaimana pimpinannya itu. Iya, kalau pimpinannya brengsek, aduh, saya akan nangis, Bu. Tapi kalau pimpinannya memang patriotik, Mhm. ya, wah itu saya bisa harapkan tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara yang maju lah gitu. Keren, 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 Bung, keren, keren. Mantap, Ya. mantap, mantap.